kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima kasih. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang
bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. 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 Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dan kami sapa dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati Tuhan siang hari ini, mau menaikkan ucapan syukur kepadamu sebab Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan kumpulkan kami, kaum usia emas di tempat ini untuk sama-sama kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain. Semua ini terjadi karena kasih karunia-Mu. Amin. Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu pun karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Sungguh kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Kau dahsyat, Kau ajaib, perbuatan-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal sehingga akhirnya. Ya. Kau yang ambil alih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau yang mengurapi setiap kami, baik para pelayan-Mu maupun jemaat-Mu yang hadir. Dengan Roh-Mu yang kudus, kami boleh sama-sama menaikkan pujian, ucapan syukur kami. Kami bawa sukacita kami kepadamu Tuhan. Ya. Supaya hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami datang, kami pulang berbeda dari tempat ini. Karena kami terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Ya, kita naikkan pujian. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Ya, tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur dan kita patut memuji dan menyembah Dia. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu.
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat, saya ajak bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pakai gerakan ya, terserah mau mau tepuk tangan, yang mau nari juga nggak apa-apa. Kita mau menikmati, mengecapi segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan kesempatan untuk yang mau menyaksikan cinta Tuhan atau ada nyanyi Theo dari Ibu Retno, mari. Boleh bersaksi dulu baru nyanyi, oke. Shalom ibu-ibu, selamat siang. Karena kaki saya sakit, jadi saya di sini aja ya, sama aja. 3 bulan yang lalu saya jatuh ya dari eskalator. Saya untung masih sehat ya. Tapi sakitnya baru sekarang, saya jadi bingung. Kemarin waktu jatuh, jatuhnya hebat deh, kelarak. Misalnya ini ya, jadi ini talinya ke eskalator telarak gitu. Terus saya bingungnya tas saya tuh kan banyak isinya ya. Ya ibu-ibu namanya, nggak ada yang jatuh, saya bingung juga itu. Nggak ada yang jatuh. Terus suami saya kan udah di depan, Gaby di belakangnya. Gaby malah mau turun, mau nuntun saya, kan susah anak kecil. Terus untung di belakang ada ibu-ibu banyak, jadi saya diangkat sama ibu-ibu. Kalau enggak, rungsek palanya deh. Tuhan baik dan teramat baik. Jadi saya mau nyanyi. Ayo teman-teman. Ayo ya nah.
jalan kehidupan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang saudara, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang saudara, sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihi dan menyayangimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goyang, tak akan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu, jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Hanya satu jalan, jalan kehidupan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang saudara, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang saudara, sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihi dan menyayangimu.
Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Mary Wira. Saya persilakan. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Saya ini mau bersaksi, saya sakit sampai agak lama ya. Memang mata saya juga sudah agak buram yang sebelah. Lalu saya ini GERD, sakit mah perutnya, lambung katanya. Anak saya mereka bilang, Mami kalau dengar Mami sakit, hatinya gimana rasanya? Saya bilang saya juga nggak mau sakit ya. Jadi akhirnya waktu sakit lambung saya dibawa ke dokter. Satu dokter bilang nggak apa-apa, kasih obat. Terus 3 dokter saya pergi. Dokter yang kedua bilang dikasih obat banyak. Jadi saya kan kalau hari Minggu maaf saya nggak kesini karena anak saya minta saya ke Senayan City karena mantu saya gembala sidang di sana ya saudara. Lalu waktu setelah itu dibilang mesti periksa dalam. Begitu dokter periksa, dipasangin alat nggak tahu apa ya pakai didorong alat saya udah darah Yesus berkuasa ya saudara, luar biasa. Jadi saya semua ini perut semua ituin terus kata dokter nggak ada apa-apa katanya. Puji Tuhan ya. Tapi anak saya tanya, Mami gimana? Masih sakit lambung. Cari dokter lain lagi di Medistra. Pergi ke dokter Medistra. Di sana yang pertama juga dipasangin alat segala macam. Akhirnya dokter bilang enggak, bagus nih. Tapi saya masih mau lihat. Besok ya balik lagi, itu waktu saya sampai rumah jam 11 malam. Kasihan anak saya yang nganter ya, tapi dia dengan senang hati gitu. Lalu keesokan harinya datang saya sama suster bawain alat lagi. Terus ditekan-tekan tuh, alatnya kayak ada tajam begitu ya. Ya di bawahnya sih bulat gitu. Ditekan kok nggak ketemu nih dia pikir ya, tekan lebih kenceng lagi. Saya darah Yesus. Tapi nggak ngomong saudara dalam hati ya. Akhirnya hasilnya nggak ada apa-apa tuh. Terus ibu-ibu di sini kan bantu doa ya. Kalau ibu-ibu yang tahu di doa di sini, semua pada dukung saya dalam doa. Saya bilang sama anak saya, Mami sembuh dah. Semua pada doain Mami ya. Akhirnya anak saya, Mami gimana sekarang? Kadang masih suka enak nih. Ke Singapura ya, nggak mau, ngapain ya ke Singapura ya. Orang dokter sini udah bilang nggak ada apa-apa. Kita percaya aja ya, kita punya dokter di atas segala dokter. Yang sanggup menyembuhkan sakit apapun ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ya, segala kemuliaan buat Tuhan ya. Kita lihat memang kita alami sendiri ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu ajaib. Apapun yang menjadi masalah kita, entah sakit, entah keuangan, pokoknya macam-macam deh ya. Dia bawa pada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan dengan ajaib. Amin. Kita akan bawa persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk siap-siap. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, yang dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami telah bernyanyi buat Engkau ya Tuhan dengan sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Dan Bapa, tiba saatnya sekarang kami akan memberi persembahan yang baik Tuhan Yesus. Dan biar persembahan ini bisa diterima oleh Engkau menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Dan buat yang belum bisa memberi juga ya Tuhan, tetap Engkau berkati ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, berkat-Mu terus melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu begitu sempurna juga bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita buka hati. Kita bebaskan Roh Kudus bekerja. Tuhan berbicara di tengah kita. Apa yang Tuhan mau kita tangkap dan kita masukkan dalam hati kita. Kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita nyanyi, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan
berdoa. Bapa yang baik, kami ingin merenungkan kembali bagian sabda mengenang kemurahan hati-Mu. Di usia emas kami untuk merasakan kebaikan Tuhan. Berkata-katalah karena kami ingin mendengar, tolonglah untuk kami memahami, Ya, sehingga apa yang kami serap dapat menjadi berkat. Amin. Khususnya kami dapat menikmati usia bonus kami ya Tuhan. untuk terus berkarya di Yes. hadapan Engkau. Amin. Terpujilah Engkau yang memberikan Haleluya. kepada kami Roh Kudus, Ya, mencerahkan batin, bahkan menguatkannya untuk kami melakukan kehendak-Mu. Amin. amin. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus dipermuliakan Amin. selama-lamanya. Kami mohon ini semua dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita bersyukur bahwa diberi kesempatan sebagai orang yang lebih senior, sehingga kita bisa menikmati indahnya saat-saat di usia emas. Ya, saya selalu diingatkan kalau di saudara-saudara kita di Gereja Betel Indonesia tidak bilang lansia karena itu konotasinya jelek, lanjut usia. Tapi kalau yang lainnya di GKI bilangnya komisi senior. Jadi artinya dia lebih tua dari yang junior. Tapi di teman-teman saya GBI mengatakan usia emas, the golden age. Keren ya. Jadi sekarang buktikan kita emas atau keemas-emasan gitu ya. Karena kalau keemas-emasan itu di dalam bahasa Alkitabnya loyang. Tahu loyang? Kaleng. Karena disepuh emas. Tapi kalau emas biarpun tampilannya kotor, barangkali dekil karena dipakai kerja, kalau nanti dijual tukang emas cuci lagi dia pasti mengkilat. Nah itu kita harus buktikan. Saya akan membacakan lebih dahulu bahan kita dari Mazmur 92. Mazmur 92. Saya bacakan saja ayat yang ke-13 sampai 16. Saya pakai terjemahan bahasa yang kedua. Jadi saya tidak tahu sama atau tidak ini ya. Gak apa-apa ya, nanti kalau ada yang ngaco, bukan Alkitab saya ngaco, terjemahannya yang kedua ya. Jadi saya bacakan Ibu Bapak lihat di situ ya. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Hosana. Kita memasuki Prapaskah biasanya mengatakan Hosana. Nanti kalau sudah kebangkitan kita bilang puji Tuhan atau haleluya. Jadi hari ini masih menyambut dia. Nah apa yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak dan saudara sekalian di usia emas, bagaimana menikmati indahnya. Satu kali Warren Buffett itu mengatakan satu ungkapan, kenapa dia bisa menjadi orang yang menikmati di masa tua, kaya raya dan hidup tentram dan seterusnya. Dia bilang begini, price is what you buy. You pay, sorry. Price is what you pay. And value is what you get. Jadi dia bilang bahwa harga itu apa yang kamu bayar. Lalu nilainya adalah apa yang kamu dapat. Karena dia selalu menginvestasi yang orang tidak pernah berpikir ini menguntungkan atau tidak, tapi bagi dia, kalau kita adalah orang yang konsisten, yang terus menerus memerhatikan hukum, maka kita akan menuai dengan baik. Nah, apa yang ingin kita tuai di masa emas kita, usia emas kita? Apakah itu kaleng atau memang logam mulia? Kita harus bayar di awal dengan satu harga. Dan jangan pernah bilang, ya kita sesama anak Tuhan dikurangin aja gitu ya. Kan suka gitu ya, tapi ntar jualnya ngelipet-ngelipet gitu kan. Itu juga
Ngakalin orang namanya. Kalau kita tahu bahwa memang harganya segitu, kita masih butuh ada harga khusus, kita akan bilang, kira-kira kami dapat diskon berapa ya? Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman saya suka bilang gini, kasihanlah jangan ditawar orang jualan, tapi kalau kasih diskon ambil. Gitu dia bilang. Benar juga sih, tapi kalau minta diskon nggak boleh kan ya? Halo? Halo? Saya contohin. Kalau ibu-ibu belanja di pasar tradisional sama abang-abang, dia bilang segini, langsung bayar atau ditawar? Oke, udah, ntar hebohnya. Saya masih ada contoh yang kedua sebagai pembanding. Kita pergi ke supermarket yang super. Di situ udah ada display harganya. Kita ambil sampai di kasir, kita tawar atau langsung bayar? Kenapa nggak ditawar? Halo? Mesti disamperin nih ibu-ibu nih. Kenapa Bu? Abang-abang juga udah fix kan, orang dia sampai kelelahan, bobo pikulan ini masih ada di situ. Hah? Oh kalau dikasih harga nggak ditawar, yakin? Nanti saya tulungin abang-abang itu. Nggak ada susahnya beliin stiker kan? Tapi ternyata memang kita terkadang seperti itu. Kita berpikir abang itu kan bayar pajaknya kecil, kalau di supermarket kan mahal, jadi wajar aja. Tapi kan tahu bahwa harga itu ngelipat bisa 2 kali, kenapa dibayar? Karena harganya. Kenapa? Karena nilainya. Terkadang, maaf, abang-abang juga suka udah jual harga sedikit murah tapi barangnya mutunya kurang gitu ya. Mungkin dia kelelahan, kejemur segala macam, jatuh dipungut lagi, nggak sempet dicuci, lecek itu daun gitu kan. Kalau di supermarket nggak ada daun lecek. Kuning sedikit dia cabut, dia buang itu semua, tersisa yang sedikit. Kenapa saya tahu? Saya juga dulu sebelum jadi pendeta kerja saya macam-macam ibu bapak. Dari listrik, pikirin tentang elektro, terakhir di mesin listrik, ya packaging. Tapi saya juga masukkan barang-barang ke supermarket dan seterusnya. Enggak peduli, pokoknya jelek buang. Kalau udah gitu gimana? Rugi dong, kita ambil. Pilih lagi di rumah mana yang bisa jadi uang dan mana yang tidak jadi uang, ya kita buang. Tapi harganya masuk supermarket kan jadi mahal toh. Nah kita udah ngerti kan? Jadi kita kembali ke Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa price is what you pay. Bayar karena ada harganya. Dan dengan itu dia mengatakan ada nilai, value what is you get. Jadi kalau memang kita mau mendapatkan sesuatu di usia emas ini, sukacita dan seterusnya, bacaan ini ngarahin kita kemana? Sederhana, ada seorang filsuf Tiongkok itu mengatakan begini, bahwa kekuatan itu muncul ketika engkau dicintai orang. Ini kan ada tema love ya. Love ya. Love itu bisa dicintai maksudnya ya. Betul kan? Karena dia bentuknya participle. Kalau love itu mengasihi, kata kerja. Semoga betul, kalau salah betulin. Lalu accepted, artinya kita diterima. Berarti pernah ditolak dong. Dasarnya apa? Forgiven. Karena diampuni. Kalau begitu kita harus menjadi pribadi yang apa di sini? Healed and restored. Ya, healed and restored. Disembuhkan dan dipulihkan. Apa sih artinya disembuhkan dan dipulihkan? Halo? Berarti dulu tubuh kita pernah sehat, pernah bagus, sakit, kemudian jadi lemah dan tidak bagus. Kalau dikatakan dipulihkan, ya, healed, disembuhkan, healed, itu artinya apa? Sakitnya hilang. Jadi mulai kuat lagi kan? Lalu kemudian kalau memang sudah kuat lagi, kan pasti ada sebuah peran. Maka supaya ada sebuah peran,
energi yang ada pada dia dikembalikan, disebut restored. Restored itu dikembalikan semuanya sekaligus maknanya dipulihkan. Maka si filsuf Tiongkok itu mengatakan, kalau engkau mengalami dicintai oleh seseorang mendatangkan kekuatan bagimu, kalau engkau mengasihi seseorang dengan begitu dalamnya, akan muncul keberanian. Seperti tante tadi itu, mau ngusruk ya. Tadi cerita mau ngusruk ya. Jadi ngusruk enggak? Oh terus jadi nggak jadi ngusruk. Makanya nyanyi ya. Kalau ngusruk ceritanya aduh-aduh kali gitu ya. Nah ketika kita itu akhirnya sebagai orang yang rela mau mengasihi, dia memberikan kita keberanian. Padahal kita merasa kita sudah nggak punya tenaga nih, kita udah nggak punya semua-mua. Tadi pagi saya bilang sama istri saya bilang begini, kayaknya aku ingin napak tilas dia ke Cimahi. Kenapa? Aku mau naik sepeda. Tapi ragu-ragu karena Kelapa Gading itu mendung-mendung. Kalau soal saya keringetan saya nggak khawatir, di sini ada kamar mandi. Tapi kalau kehujanan basah semua, kira-kira ceritanya saya khotbah gimana ceritanya? Ragu kan? Jadi saya batal naik sepeda. Lalu Anda bilang apa hubungannya? Tadi saya cerita sama Pastor Lukas. Ketika ayah saya membuka gereja di Jalan Kudus itu, kalau pulang kami tinggal di Tanah Tinggi selalu lewat jalur ini. Dia memperkenalkan itu kan ada majalah dinding gitu ya. Di kedutaan ini kan dulu jalur sebelum ada Kuningan ini semua tempat keduta-duta kan yang tinggal. Halo? Kalau bilang enggak tuh berarti nggak pernah tinggal di sini. Maksudnya nggak pernah ke gereja sini. Tapi kalau nah itu betul. Jadi ayah saya kalau dia capek goes gitu ya, dia turun terus dia cerita sama saya. Simon, ini kedutaan Ceko, nomornya ini. Nah di ujung itu Taman Suropati, itu kedutaan Amerika. Dia bilang gitu ya. Nah itu Bappenas itu dulu tempat orang-orang PKI diadili yang namanya Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa. Betul kan? Nggak ngerti, nggak apa-apa itu nggak ngerti. Pokoknya saya lagi cerita. Intinya saya mau kemari napak tilas ngerasain papaku goes tuh kayak apa pendeta. Masa saya goes nggak boleh? Ternyata ketika saya nggak pakai baju pendeta nggak ada yang ngenalin saya. Ngeliatin saya siapa lu ya? Kok nggak masuk-masuk? Ini kan komisi. Saya juga bingung kenapa banyakan perempuannya tadi gitu ya. Apa saya salah masuk gitu kan? Terus akhirnya begitu saya bilang saya Simon Stevi. Astaga maaf ya Pak. Bapak biasanya pakai yang putih-putih Pak. Sekarang enggak, putih semua, ada item-itemnya batik gitu ya. Nah ketika saya tampilnya beda, ibu-ibu udah gak ngenalin. Saya sudah cerita sama Pastor Lukas. Di dalam pelayanan saya sinode itu mengizinkan senior itu emeritus. Supaya juniornya naik. Nah masa emeritus saya itu nanti 15 September tahun ini. Usia saya 65 tahun 1 minggu. Jadi kita hampir seumuran Pak. Masih lama ya. Jadi mengabdilah baik-baik. Nah saya lagi mau ngambil poinnya nih. Maksudnya kalau nanti saya emeritus itu saya boleh tidak berpakaian pendeta tapi tetap khotbah. Nah hari ini saya jajal. Tidak pakai baju pendeta diterima enggak? Ragu-ragu mereka. Tapi untung masih ada yang kenalin, oh iya Pak, aduh minta maaf, enggak apa-apa. Karena ini juga testing saya kan, kalau saya ditolak pakai baju ini dan harus tetap baju pendeta, saya kan terus pakai baju pendeta sampai Tuhan panggil. Apa boleh buat gitu kan, memang harus begitu. Tapi ini kan contoh soal, jadi contoh ini ada hubungannya enggak sama khotbah? Hampir enggak ada sih, jadi ngapain diomongin? Cuma satu poinnya, karena ada harga yang sudah saya bayar, saya akan dapatkan nilainya. Nah si pemazmur itu bilang, bahwa di awal sebagai nyanyian Sabat ini biasa dinyanyikan pagi hari untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita harus ya bersyukur itu baik dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Memberitakan kasih setia di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Dengan semua alat-alat musik itu. Kenapa? Tuhan itu baik.
Nah ketika dinyanyikan ditutup dengan bagian siapa sih yang harusnya nyanyi. Ternyata dia bunyikan subjeknya itu adalah orang benar. Di tengah-tengah itu ada orang fasik yang berhasil seperti rumput yang cepat sekali tumbuh. Tapi Tuhan bilang kebinasaannya menunggu mereka. Jangan kamu iri kalau kata kitab Amsal. Kalau mereka berhasil. Karena mereka disiapkan untuk penghakiman. Lalu kenapa kita enggak? Karena kita tahu kapan Allah bekerja selama 6 hari. Dan di hari ke-7 itu kita memuliakan seluruh karyanya. Saya berpikir salah satu esensi kenapa kita bisa menikmati indahnya saat di usia emas. Karena kita tahu ketika kita sampai hari ini berhasil. Bukan kita lebih sehat. Bukan kita lebih punya uang pensiun dari yang lain. Bukan. Tapi karena ada kata Tuhan itu supaya kita bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Itu maksudnya. Di bagian akhir Mazmur nomor 92. Lalu bagaimana dia melihara kita? Dia bilang pada masa tua pun mereka masih berbuah dan tetap segar dan bugar. Dia pakai analogi apa dengan tetap segar dan bugar? Dia menggunakan 2 pepohonan, yang satu korma, yang kedua apa tadi? Pohon aras di Libanon. Ketika saya coba merenungkan bagian ini di dalam kamus ya, ternyata pohon aras itu ya, korma dulu ya. Pohon korma itu melambangkan hakikat orang percaya yang berkait dengan kekuatan yang tadi saya cerita karena dicintai, kesetiaan dan kebajikan. Jadi korma itu lambang yang secara spiritual menceritakan kekuatan, kesetiaan dan kebajikan. Sedikit kita belajar dari pohon korma. Pohon korma itu selalu tumbuh tidak jauh ada oase. Tahu oase? Kalau kita ke Israel itu kan ada padang gurun, tahu-tahu ada pohon korma, lalu kan adem di situ, ada sekumpulan air. Nah air itu dibilang oase. Kalau di dalam kitab Keluaran itu di Elim kan? Ingat kan? Marilah teman ke Elim, Tuhan panggil padamu. Gak bisa, udah gak bisa nyanyi. Hah? Itu nyanyian Om Tahir. Kita pergi ke sana karena dia bilang jangan pergi ke Mara. Karena airnya pahit sungguh. Kan gitu ya. Karena saya bukan disuruh nyanyi jadi saya berhenti segitu aja. Nah jadi korma itu selalu ada di kisaran oase. Loh kan dia di padang gurun Pak. Jadi gimana ceritanya? Nah Anda dan saya kurang tahu. Kalau saya kasih sedikit tahu, ternyata biji korma itu ketika dia ingin sprout, pecah bijinya dan tunas baru muncul, dia menyelinap ke batu-batu pasir itu. Sampai dia menjumpai bakal air, dia sprout. Dia menerobos itu terus sampai ke atas. Dan akhirnya dia menjadi pohon kuat yang bisa menyerap air hujan kalau meskipun sedikit dia serap terus. Dan dia tampung. Maka dia mengatakan ini mengandalkan metafora kekuatan. Dan juga tampil kesetiaan karena saya memang benih korma yang tidak cengeng. Harus cari sumber air supaya saya sprout. Kalau enggak bisa sprout, mati dia. Enggak ada guna sprout juga. Dan di sana kenapa dia mau tumbuh? Karena dia harus menyampaikan kebaikan kepada orang sekitar, disebut kebajikan atau virtue. Nah kebajikan itu sebenarnya pertumbuhan iman Anda dan saya kalau kata Petrus di 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya. Tambahkan iman kepada pengetahuan. Pengetahuan dulu kalau nggak tahu ribet. Tambahkan pengetahuan dengan kebajikan. Jadi kalau Anda dan saya berbuat sampai masa tua, masa emas ini, karena kita beriman kepada Dia yang menanam kita,
Dan dia menyingkapkan dengan pengetahuan bahwa saya bukan hanya dicintai supaya memiliki kekuatan, tapi saya harus mencintai supaya punya keberanian. Bahwa saya adalah anak yang bernilai karena bukan ditebus dengan emas perak kata Petrus, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Maka dia juga mengatakan seperti itu kan, emas perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Heboh satu Yerusalem. Karena engkau dan saya ditebus oleh Tuhan, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Kalau memang darah anak domba yang mahal itu adalah nyawa daripada Allah yang selamanya hidup dan kita manusia yang harusnya mati, tidak jadi mati. Pengetahuan itu mendorong Anda dan saya memiliki kebajikan. Nah, metafora korma itu yang disebut dengan kekuatan, tetap setia yang punya kait dengan iman, dan kita menunjukkan buah iman, yaitu kebajikan atau perbuatan baik. Nyatakan itu. Lalu yang kedua adalah aras di Libanon. Aras itu adalah kayu yang harum, putih. Dan biasanya pada era Raja Daud dia membeli itu dari Israel Utara. Ya, ada di daerah Libanon. Yang sekarang ya Syria itu. Hutan yang begitu besar, begitu luas ya, panjangnya sekitar mungkin dari bagian Libanon itu bisa 200 kilometer itu Gunung Hermon di sana yang putih karena salju dan juga batu karang yang putih. Sehingga kalau dia tidak ada salju dia tetap putih karena batu karang. Dan kalau dia ada salju dia tetap putih. Ini menggambarkan pohon aras itu. Kita meskipun putih karena uban, tapi kata Amsal itu adalah mahkota kebijakan. Betul kan? Maka orang tua harusnya lebih bijak, bukan ngebajak. Nah, kalau kita bisa bijak dengan kata-kata dan perbuatan kita, pasti menyenangkan, mendatangkan keharuman dan keindahan. Kenapa? Karena di dalam pohon aras, pohon besar yang tumbuh itu, dia juga mau menggambarkan sesuatu yang disebut dengan keindahan dan kekudusan. Karena Salomo akhirnya memilih kayu aras ini menjadi pilar bangunan bait Allah yang dirancang ayahnya. Supaya orang Israel ketika datang ke bait Allah tahu di sini ada Allah yang mulia dan kudus. Ketika kita tidak menjaga hidup kita, tetap kuat meskipun uzur, tetap setia meskipun rada pikun, tetap bajik meskipun sudah mulai kurang karena sudah pensiun. Tunjukkan kemurahan itu. Dan ketika engkau dijamin sebagai pohon aras Libanon itu dikatakan yang putih dan harum, dia ada di rumah Allah. Dan sampai saat dimana mereka tahu ada Tuhan yang baik, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Pemazmur di pasca pembuangan mengingatkan kembali ide-ide bait Allah yang sempat dirusak oleh Nebukadnezar, dibangun kembali, maka ditata ulang dengan istilah healed and restored. Disembuhkan lagi bahwa bait ini pernah dihancurkan karena keangkuhan Hizkia yang sudah dipulihkan sebagai orang yang mengaku Tuhan adalah kekuatanku, Hizkiyahu dari Hazak dan Yehova. Jadi ketika Hizkia itu raja yang melakukan reformasi pada eranya, dikatakan oleh Nabi Tuhan, engkau pasti mati. Dia naik tahta umur 25, dia berkarya baru 14 tahun, berarti 39 tahun umurnya. Dia ke bait Allah dan malaikat Tuhan bilang, kamu pasti mati dan tidak akan pulang lagi. Dia menangis. Dia memohon. Aku merasa bahwa ada banyak tugas yang belum kuselesaikan. Berilah aku kesempatan. Tangisan dia
dijawab Tuhan. Tapi dia yang mendapatkan kekuatan, dia kurang keberanian. Dia tanya, apa jaminan kalau aku boleh pulang dan hidup? Ada yang ingat, Ibu Bapak? Halo, ini mulai hening, udah mulai ngantuk atau jam aku udah selesai nih? Dikit lagi sih, ya 7 menit boleh lah ya, buat saya tutup. Halo? Dia minta tanda apa? Ayo jangan ngomong sama sebelahnya, jawab saya. Kalau nggak dijawab saya tanyain terus. Hah? Apakah bayang-bayang ini akan maju atau mundur? Dia minta apa? Bingung lagi, udah ditanya jadi bingung, maju apa mundur? Maju apa mundur dia minta? Hah? Maju apa mundur? Mundur. Udah, nggak nyesel? Pastor Lukas buka, maju apa mundur? Ini nggak masuk caption khotbah saya, tetapi ini menjadi bagian yang kita sering alpa. Hizkia bilang, kalau maju udah biasa. Aku minta mundur. Kan kita bingung ya, kan orang tua juga maunya mundur kan, udah ngalah. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan lokatif, lokasi. Nih saya contohin ya, misalnya nih ada sinar nih. Ada kan? Anggap ini gelap, saya sinarin begini. Bayang-bayangnya ada di mana? Ini sinarnya di sini nih. Bayang-bayangnya kemana? Ke belakang mana? Ya berarti ke depan dia dong. Kalau dia mundur ke sini kan? Gimana caranya? Ada 2 kemungkinan. Ini ke sana mundur, sana mundur. Tapi dia ingat, dulu saya sombong orang muda yang berhasil. Dan ternyata aku gagap harus menghadapi kematian. Aku minta mundur, artinya engkau jalan di depan Tuhan. Sekarang Tuhan sebagai sinar di depan, maka bayang-bayangnya ke belakang kan? Halo? Nah yang mana pilih dua-duanya betul buat saya, kalau nggak selesai khotbah saya. Nah ketika kita mulai siuman bahwa memang seperti itu jadinya, sekarang dia mengatakan engkau adalah orang benar yang ditanam oleh Allah. Ya, dia bilang orang benar bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon ares di Libanon. Karena ditanam di bait Tuhan agar bertunas di pelataran Allah kita. Udah belajar kan pelataran bait Allah itu? Itu adalah tempat di mana orang kafir yang bukan Yahudi datang boleh ibadah di situ tempatnya. Dan kaum perempuan, mohon maaf. Karena mereka memisahkan lelaki dan perempuan ketika ke bait Allah tidak boleh nyampur. Maka yang perempuan itu ada di halaman. Itu yang dikuduskan Kristus sebelum dia mati. Masuk bait Allah karena halaman yang harusnya menampung orang-orang yang mencari wajah Tuhan sementara status bukan umat. Dijadikan tempat berdagang oleh kaum imam. Marah Yesus. Rumah doaku engkau jadikan sarang penyamun. Pergi kamu semua. Jadi pelataran itu keren kan sebenarnya. Karena orang luar akan melihat kita. Tua memang soal usia, tetapi soal hati memuji memuliakan Tuhan. Itu nilai yang kudapat karena harga yang kubayar di masa muda. Tuhan adalah sumbernya, bukan saya. Jadi ketika ibu bapak menyadari bahwa kita akan menikmati di usia emas, kembalikanlah segala hormat kemuliaan kepada Dia. Dan kita menaikkan pujian di hari Sabat, yaitu hari di mana perhimpunan kudus umat menikmati seluruh karya Allah. Itu yang dijanjikan pasca kematian dan kebangkitan Kristus, munculnya gereja Sabat sejati itu di rumah Bapa yang kekal. Dicatat di dalam Wahyu, tidak ada lagi siang dan malam.
Tidak ada lagi sakit, penyakit, dan kematian. Yang ada adalah sukacita dan pujian kepada Anak Domba selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan ke situ. Kalau Pastor Lukas mungkin masih kepanjangan untuk sampai umur 80-an. Tapi kalau saya 15 tahun lagi 80. Nggak tahu kuat apa enggak, saya nggak tahu, tergantung Tuhan. Tapi saya siapkan hati. Syukur-syukur kalau cuaca nggak mendung, mungkin dapat undangan lagi, nggak minta sih enggak. Saya tunjukin bahwa saya gue sepeda, boleh kan? Boleh. Sombong banget kamu. Enggak, lagi mau memotivasi ini usia emas ini. Jangan gentar, kalau Anda mundur bukan kalah. Supaya Tuhan itu terus menyinari saya. Jangan tersesat kalau aku jalan di depan karena aku lupa membiarkan Tuhan di belakang ambisiku di depan. Dan kalau akhirnya aku mengizinkan bahwa aku yang mundur, yang tadi di depan, itu berarti inisiatif dari saya. Ya luar biasa lah orang itu buat saya. Tetapi apapun yang tadi saya katakan menjadi benar. Karena bayang-bayang Hizkia itu, bayang-bayang diminta Hizkia itu mundur terbukti. Dia ditambah Tuhan 15 tahun umurnya. Anda tahu apa yang mereka buat? Ada yang ingat? Sumber air di Gihon yang dikunci oleh Nebukadnezar karena mereka mengepung serdadunya untuk membunuh penduduk Yerusalem. Maka Hizkia memerintahkan gali dari sumber mata air Gihon sampai kepada muaranya di Siloam. Supaya nanti air dari Gihon itu tembus di bawah batu granit sampai ke Siloam. Dan penduduk Yerusalem boleh tetap hidup karena airnya lewat batu granit puluhan meter di atas permukaan. Sampai hari ini penggalian itu ada. Ada yang ingat Siloam itu apa? Maksudnya peristiwanya. Halo, ini terakhir lah. Karena udah kelar, saya tutup tuh. Tapi ada yang ingat gak Siloam? Hah? Kolam air penyembuhan? Itu bukan Siloam. Itu Yohanes 5 kan? Yang digoncang-goncang. Ini lewat lagi. Yohanes 9. Ada yang ingat? Yesus bilang begini. Orang yang buta ini bukan karena dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Lalu si buta itu kongko sama Yesus dan mata yang buta dilaburkan dengan lumpur. Pertanyaan saya, ketika dilabur lumpur, orang buta kelilipan gak ya? Halo? Udah jawab sendirilah, saya gak mau jawab. Pokoknya saya tanya, ya. Pertanyaan saya, kalau dia buta sejak lahir, dia kenal Siloam gak? Mungkin pernah dengar, tapi gak pernah tahu kan lokasinya. Dia bisa nyampe Siloam itu bagaimana ceritanya? Halo? Paling enggak dia teriak-teriakan, tulungin saya buta mau ke Siloam gitu kan. Tapi matanya cemong. Mungkin dia agak rada gila gitu kan Pak. Tapi dia ngomong terus, antar saya ke Siloam. Dituntun sampai di Siloam, nih Siloam. Pertanyaannya, yang buta tahu enggak itu Siloam? Kok dia basuh di situ? Saya udah tahu jawaban situ, yakin yang di sini? Hah? Ya udah tahu ada yang tuntun tante, cuma kenapa itu dia, kok bisa dia cuci bahwa itu dia seakan-akan tahu itu Siloam. Hah? Karena percaya. Tahu nggak ibu bapak, kita udah digembar-gembor sama Pastor Lukas, sama semuanya. Kudu jalanin 4 ini, bodoh amat. Emangnya gampang mencintai?
Emangnya gampang untuk menerima orang yang nyebelin kita? Emangnya gampang yang suka menyusahkan kita dan mengampuninya? Emangnya gampang saya boleh menyembuhkan orang yang minta duit melulu karena sakit? Susah. Tapi justru yang buta itu, dia dengan keyakinan yang memang satu, karena yang ngomong itu Tuhan. Dia jalani, dia cuci, melek. Dan waktu kesembuhan itu harinya Sabat. Jadi viral. Kenapa viral? Kagak boleh kalau Yesus itu utusan, masa kerjanya itu di hari Sabat? Kan hari Sabat bukan hari kerja. Yesus lakukan itu. Jadi buat saya kalau ibu bapak sudah menyanyikan pujian Sabat Mazmur 92, lakukan karya itu. Karena kita ditanam di pelataran bait Allah bagaikan kurma yang susah menggambarkan kekuatan, kesetiaan dan kebajikan. Engkau seperti pohon aras Libanon yang menjadi pilar bait Allah di mana orang yang datang tahu Tuhan ada. Engkau begitu putih dan harum, melambangkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Jadilah anak-anaknya, karena dengan cara itu kita akan menikmati usia emas. Mohon maaf, khotbah saya jadi panjang. Ngomel juga gak ada guna, udah sampai di sini. Saya boleh tutup ya? Ya antar kita hitung-hitungan gak bolehnya, tapi ini resmi harus selesai. Saya berdoa ya Pak. Ada yang perlu didoakan Ibu Bapak? Elkana, Giok dan Eli ya. Ibu Giok dan Ibu Eli. Eni Montolalu. Mama Jenny. Ntar kalau aku lupa bunyiin sendiri ya. Ibu Eni, Pak Elkana, Ibu Giok dan Ibu Jenny. Mama Jenny. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah anak-anakmu yang merasa memiliki usia emas. Mereka rindu hidup mereka adalah emas bukan loyang. Mereka sudah belajar karena mereka diibaratkan seperti benih korma dan juga pohon aras. Biarlah Engkau berkati mereka untuk tetap memiliki kekuatan yang berasal darimu karena mereka mengalami dicintai Tuhan. Supaya mereka juga memiliki keberanian untuk melangkah karena Engkau memerintahkan untuk mengasihi para musuh. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Kami berharap berkat-Mu limpah buat mereka. Dan beberapa yang kami ingin doakan. Kiranya Engkau sertai Tuhan, Ibu Eni Montolalu, Ibu Giok, Mama Jenny dan Bapak Elkana. Mereka lemah tubuh dan sakit, kami dengar. Jamahlah ya Allah Engkau Tuhan penyembuh Jehovah Rafa. Di dalam belas kasih dan pengampunan-Mu, Engkau melawat mereka satu persatu. Menerima mereka kembali untuk menjadi saksi Kristus. Karena mereka ditanam untuk dilihat orang di dunia. Bahwa di rumah-Mu ada Engkau yang maha kuasa. Yang maha kudus, maha hadir dan maha tahu. Biarlah lewat kehidupan mereka yang Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mereka kembali bersama kami di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai Pastor Lukas, begitu juga Ibu Lukas Tahir, yang harus sendiri menjalani karena suami Engkau sudah panggil beberapa waktu lalu. Kuatkan dia. Dan teman-teman pemimpin di sini pun boleh melakukan terus. Sehingga gereja Bethel Indonesia selalu memberitakan kerajaan Allah seperti namanya Basilea. Tuhan yang penuh kemurahan. Sapalah setiap kami.
sehingga kemuliaan-Mu nyata. Dan kami beria-ria karena kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu. Persatukan lagi kembali di hari-hari ibadah kami. Hanya bagi-Mu segala puji hormat kami naikkan. Dan di dalam putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sangat diberkati, Tuhan baik. Ibadah kita ibadah umas lansia, umur memang sudah banyak. Tapi karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam hati kita ada satu sukacita yang besar, iman kepada Tuhan, sehingga memampukan untuk Bapak Ibu saat ini hadir di tengah-tengah ibadah ini dengan tubuh yang sehat, dengan luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya akan membacakan pengumuman. Ya, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Stevi. Tuhan Yesus memberkati buat pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Kita sangat diberkati para usia lanjut. Kita sudah dibekali dengan firman Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Simon Stevi. Puji Tuhan, saya akan membacakan pengumuman untuk doa puasa WBI yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 jam 10.30 di gereja. Ya, Jumat ini berarti ya, tanggal 15 Maret. Ada juga ini FC Umas. Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret, berarti masih dalam bulan ini, tahun 2024 dan jam 11 siang di gereja. Jadi kita akan ada FC Umas di bulan Maret ini, tanggal 27. Jadi pengumuman yang akan datang mungkin akan menyusul diberitakan di ibadah ya. Puji Tuhan. Ibadah Umas berikutnya adalah ibadah Paskah Umas pada hari Rabu tanggal 24 April jam 11 siang di gereja. Jadi bulan April kita akan adakan ibadah Paskah ya untuk ibadah Umas di tanggal 24 April. Nah, ada lagi ini pengumuman untuk seminar kesehatan ya, dengan tema si manis yang menyakitiku. Nah ini kayaknya sepertinya gula-gula gitu ya, si manis yang menyakitiku. Jadi sakit gula kali ya pastor ya, ya. Itu katanya kalau udah umur kita jangan makan gula ya, jadi bisa menyakiti kita. Nah dengerin tuh, seminarnya bagus. Ya, jadi diundang pada hari Minggu, tanggal 17 Maret, jam 2 siang. Jadi buat ibu bapak yang mungkin rumahnya gimana ya, jauh, jadi gak usah pulang lagi dah, kita ikutin tuh, ada seminar. Di jam 2 ya, minggu ini nih, jam 2. Bagus ini seminar. Ya, yang bisa hadir, ikut. Puji Tuhan ya, hari Minggu, jam 2 siang. Ini ada pengumuman yang berulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu bapak saudari sekalian yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, puji Tuhan, saya akan membacakan nama-nama yang berulang tahun di bulan Maret ya. Bulan Maret Bapak Yoriko.
Bapak Yuriko Suryadi Jadi, tanggal 4 Maret. Ada Bapak Yuriko? Wah, ada Bapak Yuriko ada di sini. Ya, Ibu Yusneli Dwiningrum, 8 Maret. Yus, ada, puji Tuhan. Orlida Matawani, nah 11 Maret. Orlida Matawani Simanjuntak. Ada lagi Dwenmart, 24 Maret. Dwenmart Panggabean, enggak ada ya? Oh istrinya ada ya. Terus Ibu Mary, nah Ibu Mary Setiawira, puji Tuhan ya, tanggal 30 Maret. Ya. Saya juga membacakan yang sudah lewat ya, di Januari dan Februari. Di bulan Januari Ibu Rita Suryadi, 3 Januari ada hadir ya, Ibu Rita, puji Tuhan. Linawati Elwanda, Cigyok ya, tanggal 7 ya, tanggal 7 tidak hadir. Ibu Manangka tanggal 15 Januari. Ibu Ucu Setiati tanggal 16 Januari. Oi Lingling 25 Januari. Ada Ibu Lingling hadir ya? Ibu Lingling ya. Kok Wan Lian, Ibu Kingking nih kayaknya. Kok Wan Lian 31 Januari. Di bulan Februari M. Alfa Kardinal 5 Februari hadir. Pak Alfa ya berarti ya. Pak Alfa tanggal 5. Lim Leong Nio 7 Februari. Terus Indri Mulyani 9 Februari. Ada ya Bu Indri. Ruth Mawati 13 Februari. Sonti Marpaung 17 Februari. Nah ini ada nama saya nih. Ada nama saya nih. Ibu Lim Chunfa, Ibu Acun tanggal 23 Februari. Ya itu yang saya sebut-sebut namanya. Jadi di bulan kita mau undang yang berulang tahun untuk maju. Ya doa dulu, oke. Oh, kita berdoa dulu ya, terlebih dulu ya. Nanti yang berulang tahun ya kita akan undang ke depan. Kita sama-sama minta didoakan oleh Pastor Lukas. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita dulu ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan, kami boleh melihat betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Betapa Tuhan Engkau mengasihi para umas, para lansia, usia emas, para senior kami Tuhan. Engkau kirim hamba-Mu Tuhan untuk datang menasehati kami melalui firman Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Simon Stevi Tuhan. Oh Bapak, Engkau pakai lebih hari lebih dahsyat dan heran lagi Tuhan. Luar biasa Tuhan, kami telah dibekali. Memang usia kami bertambah. Tubuh ini semakin ada yang dirasakan. Merosot kesehatannya. Tapi Tuhan, kami boleh melihat di dalam hati dan iman kami, para lansia kami di sini. Mereka begitu mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan, sehingga pada saat ini mereka datang Tuhan dengan luar biasa. Dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena iman di dalam hati mereka begitu menyala-nyala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Biar peliharakan Tuhan para lansia kami. Hari demi hari Tuhan, berikan kesehatan buat mereka semua. Mungkin sudah ada yang didoakan oleh hamba-Mu Tuhan yang sakit Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau mendengar doa dan menyembuhkan setiap para lansia kami yang sakit. Kami berdoa juga Tuhan untuk Dian Putri Tuhan. Pak Petrus ini Tuhan. Bapak kiranya Kau tolong Tuhan. Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan untuk Dian Putri. Dalam nama Yesus kami percaya akan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami boleh melihat ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Karena ada Roh Kudus di tengah kami. Berkati setiap para pelayan Tuhan. Oh Yesus yang memimpin pujian, para singer, pemain musik Tuhan. Menerima tamu, semua mereka yang terlibat Tuhan. Bapak kami percaya Kau akan memberkati keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati. Untuk pengurusan ini Tuhan, untuk ketua kami Ibu Gloria.
Berkati keluarganya Tuhan untuk ketua UMAS. Berkati suami, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati mantu, berkati apa yang mereka kerjakan, buatlah berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan kami, karena kami boleh melihat Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bapa dalam sorga, biar kiranya Tuhan kalau kami mau pulang sebentar, kiranya Tuhan Yesus, Engkau hentar kami datang dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami percaya sepasukan malaikat Tuhan juga akan menghantar kami pulang. Kami percaya tibakan di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, saya undang Ibu Glory. Ya, maju. Nih, saya akan sebutkan kembali ya nama-nama yang tadi ya. Minta untuk ke depan ya yang berulang tahun di bulan Maret, Januari, Februari dan Maret. Yang tadi disebut namanya. Yo, kita mau didoakan oleh Pastor. Tuh. Wih, apa tuh? Kembali. Ayo, yang Ibu Glory, ya, tolong. Ya, yang tadi dipanggil namanya silakan. Ibu Bapak Saudara, terima kasih kalau hari ini kita boleh menikmati kehadiran Tuhan lewat hambanya Pak Simon Stevi. Terima kasih ya Pak, walaupun saya salah, tapi saya pikir muda sekali, awet muda. Yang ulang tahun boleh, tadi ada Ibu Susada boleh maju. Kemudian siapa lagi tadi yang ulang tahun? Ibu Susada, sama satu lagi. Ya, Pak Duenmart, istrinya boleh Beigyok ya? Beigyok ada deh kayaknya tadi, diwakili boleh? Pak Alfa, oh udah, oke. Oh iya itu Beigyok. Kalau mungkin ada ibu bapak yang mungkin namanya tidak tertera, berulang tahun Januari, Februari, Maret, boleh maju ke muka. Oke, kita janji sekali ya, panjang umur ya. Panjang umurnya kita janji buat ibu bapak yang berbahagia. Oh sorry, umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita akan menutup juga dengan doa berkat dan mendoakan yang berulang tahun. Sampai selamanya, sampai selamanya. Iya, puji Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita mau berdoa buat mereka yang berulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Maret. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Maret ini. Tuhan tambahkan berkat kesehatan, Tuhan tambahkan berkat kekuatan, bahkan berkat iman yang terus bertumbuh di dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun ini Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan juga Tuhan tambahkan. Kekuatan, kesehatan Tuhan terus sertai mereka, menyertai kehidupan mereka dari hari ini bahkan seumur hidup mereka Tuhan. Tuhan juga terus pakai kehidupan mereka di masa usia emas mereka, Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang di sekitarnya bahkan buat gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih karunia Tuhan yang memelihara, menuntun dan memimpin senantiasa. Dan saat ini Tuhan kami mau mengakhiri dengan doa berkat biar Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus, kuasa pimpinan pengurapan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai siang ini sampai Tuhan Yesus kembali kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara, sebentar kita foto. Ya udah duduk dulu mungkin Ibu Bapak. Oh iya, sebentar. Ibu Bapak Saudara yang berulang tahun ada bikisan berkat dari Umas dan pengurus. Buat kenang-kenangan ya. Terima kasih untuk semua, biar kita tambah sehat, tambah semangat melayani Tuhan di usia emas. Udah, silahkan. Kita mau foto sebentar ya. Mungkin yang udah usia bisa duduk di depan, yang lebih muda bisa berdiri di belakang.